adik-adik, apa kabar? Ketemu sama Karya dan Kak Danti di sini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharing, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami sama-sama boleh ada untuk boleh sama-sama belajar firman. Tuhan berkati setiap kakak-kakak yang melayani dan juga setiap adik-adik yang boleh mendengarkan firman ini. Biarlah apa yang kami dengar menolong kami makin hari kami makin memuliakan Tuhan, makin mengenal siapa Tuhan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Kak Danti, hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Mau cerita apa sih? Iya, Karya. Nah, Kak Danti mau tanya dulu nih adik-adik di rumah. Masih ingat nggak cerita tentang ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Nah, masih ingat nggak? Ada lagunya bahkan gitu ya, Iya, 5 betul. roti dan 2 ikan. Tapi hari ini Kak Danti nggak mau cerita tentang Oh, itu, bukan Kak. itu. Penonton kecewa nih, Iya, ternyata bukan itu. Yang Tapi iya, kita mau bahas apa saja yang terjadi setelah kejadian itu, Kak. Ketika selesai memberi makan 5.000 orang, pasti kan ada peristiwa lagi lanjutannya, ada kejadian lagi. rentetan peristiwa berikutnya iya. setelah makan, Iya. kenyang, apa yang terjadi? Kita mau lihat lagi apa lagi sih yang terjadi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kan Tuhan Yesus itu selalu ada mujizat, ada kejadian-kejadian yang spektakuler, Pak. Kak, selalu. Yang bikin viral gitu Iya, ya. betul. Oke, Ya. kejadiannya apa lagi Nah, nih? kali ini adalah ketika selesai memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang ke rumahnya, Kak. Iya. Selesai makan pulang, Iya, SMP nih. Iya, enak ya, sudah dikasih makan, udah kenyang dan mereka disuruh pulang ke rumahnya masing-masing. Dan setelah itu juga Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi duluan, untuk meninggalkan dia ke seberang dulu ya. Karena Disuruh pergi ke seberang. dengan perahu, Kak. Ya, Oke. karena Oh, mereka harus lewatin iya, danau ya. Betul, mereka Oke. harus menyeberangi danau. Dan Tuhan Yesus tetap di sana karena Tuhan Yesus Nggak ikut? Nggak ikut. Oh, Karena pergi Tuhan Yesus duluan. Tuhan Aku Yesus- nyusul gitu. Iya, menyusul ya. Tuhan Yesus mau Ngapain? berdoa, mau mengambil waktu berdua dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus menaik ke atas bukit untuk berdoa di sana. Ya. Oke. Dan ketika murid-muridnya udah naik perahu untuk nyebrang ke seberang, Kak, ke pulau yang berikutnya, di dalam perjalanan mereka tiba-tiba kapal yang mereka naikin ini mengalami angin sakal, Kak. Oh, di Sehingga- tengah danau tiba-tiba ada angin badai sakral yang terjadi. Iya, Oke. dan membuat perahu yang ditumpangi oleh murid-murid ini mulai goyang-goyang. Ya, adik-adik coba bayangin kalau ada badai apa yang dirasakan? Pasti kapal goyang, Iya. terombang-ambing gitu ya, Iya. nggak nyaman. Muntah-muntah Iya, kali mereka di iya. kapal, keciprat Mual-mual, betul, air betul, gitu ya. betul. Pokoknya Pasti mereka mulai takut, Kak. panik gitu ya. Panik ya. Tenggelam gak ini? Tenggelam Iya, gak? betul gitu ya. sekali. Dan tiba-tiba dalam ketakutan dan kepanikan mereka melihat sebuah bayang-bayang yang Makin panik iya, dong. bayang- Udah ada badai, terus tiba-tiba bayangan datang. Iya, ada bayang-bayangan Apaan tuh? yang berjalan di atas air ya. Wow. Mereka mulai berkata, "Wah, itu hantu." Wah, kata biasanya mereka. suka gitu ya kalau ada yang gelap-gelap gerak-gerak sendiri dikira hantu. Oke. Iya. Terus Dan apa lagi? tiba-tiba suara dari dari bayangan itu keluar suara dan berkata, "Hei, jangan takut, jangan panik, tenang, ini aku." Kata suara itu, "Ya, jangan takut, jangan panik, ini aku." Lalu Hantu nggak mungkin bilang jangan panik ya kayak. Iya. Segera murid-murid itu baru sadar bahwa oh, itu ternyata Tuhan Yesus ya. Kenal sama suaranya Iya. baru agak berkurang panik. Iya. Oh, ternyata Tuhan Yesus. Iya, Oke. mereka mulai kenal suaranya. Lalu Petrus yang ada di perahu itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruhlah aku untuk datang berjalan di atas air juga." Ngetes ya, beneran Tuhan nggak sih? Sini Iya. Tuhan panggil Iya. saya. Iya. Sini supaya saya datang ke Yesus Iya, gitu ya. Dan Oke. Tuhan Yesus berkata, "Ayo, datanglah kemari." Karena Yesus aja jalan di atas air ya Betul, kayak. iya. Wow, keren banget tuh. Lalu Petrus mulai turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dengan pede, Dengan pede, yakin, yakin, ya. karena dia tahu Tuhan yang panggil, terus dia jalan gitu ya. Ya, dia udah mulai Apa berjalan di rasanya atas. ya Wah, jalan di keren atas banget air? Petrus bisa berjalan di atas air seperti Tuhan. Dan tiba-tiba Petrus itu kena angin ya yang Karena masih Iya. badainya belum selesai, Iya. jadi berasa Iya, gitu ya. iya. Udah tanah yang diinjek, bukan tanah loh, air yang diinjek lembek-lembek Iya. kali ya, nggak jejak gitu Iya. ya. Terus Lalu ada angin. Ada angin, dia mulai takut, Kak. Makin Dia panik, mulai oke. panik dan
akhirnya mulai tenggelam deh Petrus. Wah, Kayak karena panik akhirnya malah kelelep ke air gitu ya. Nah, lalu Petrus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu kata Tuhan Yesus, kenapa kamu panik, kenapa kamu bimbang, kenapa kamu ragu? Ini Oke. Dan akhirnya Tuhan menolong Petrus dan mereka naik ke atas. Oh enggak, Tuhan bilang, aduh biarin aja dia kelelep. Syukurin kata gitu. Enggak ya. Tuhan nggak begitu ya Kak ya. Tuhan Langsung justru dipegang, langsung jangan nolong. sampai masuk ke dalam air makin Iya. kelelep gitu Iya. ya. Biasa Dan- orang kalau tenggelam panik tuh pasti makin nggak karu-karuan, Iya. makin masuk ke dalam air. Ya, dan ketika Petrus dan Tuhan Yesus naik ke atas perahu, orang-orang di dalam perahu itu mereka takjub, heran, kaget. Wah, ini Kok tuh hebat ya Yesus Tuhan ini bisa benar-benar jalan. anak Tuhan. Dia benar-benar Tuhan yang dari luar biasa dan dahsyat ya. Mereka semakin kagum dan semakin terheran-heran dengan Tuhan Yesus. Wow. Nah, Ya. cerita ini kita belajar apa sih Kak? Iya, dari cerita ini ya adik-adik kita bisa mempelajari ada 3 hal di dalamnya itu tiga Tiga ketakutan. hal yang bikin kita sering takut Iya, gitu ya. Di dalam iya. kisah ini ada 3 Iya. hal yang bikin murid-murid Iya, takut. Apa ya, tuh jadi Kak? ada 3 macam ketakutan. Yang pertama itu dia yang takutnya ketika mereka naik di dalam perahu lalu ada angin sakal datang, mereka mulai takut, ya panik. Itu ketika ketakutan mereka yang pertama. Masalah pertama itu adalah badai datang Iya. ketika mereka sudah berjalan di tengah-tengah laut Iya. gitu ya. Oke. Padahal kan mereka tahu bahwa ketika mereka naik perahu itu kan yang nyuruh Tuhan Yesus. Benar juga ya, kan yang Iya. suruh pergi itu Tuhan, yang suruh Iya. naik perahu ke seberang Iya. itu Tuhan. Kok Heeh. panik ya? Iya, harusnya mereka tahu bahwa mereka akan baik-baik saja meskipun ada angin, ada badai, ada gelombang sedikit. Mereka harusnya tenang-tenang aja kan, Tuhan yang suruh ya. Betul, padahal waktu karya sharing di Markus juga Tuhan kalau nyuruh pasti kasih kuasa ya Kak ya. Kok panik, Iya, betul. betul. Yang ketakutan yang kedua karya adalah ketika Udah panik, terus apa lagi? melihat bayang-bayang hitam aja takut. Oh iya, tiba-tiba Iya. ada yang bergerak di tengah badai, hitam-hitam gitu ya, serem. Iya, siapa adik-adik di rumah yang suka ketakutan nih lihat bayang-bayang sedikit ya, lampu mati takut, masuk ke kamar mandi sendiri takut. Ngelihat bayangan jalan sendiri, padahal bayangannya sendiri. Iya, ya artinya ketakutan yang tidak relevan gitu kali Tidak ya. masuk akal Nggak gitu masuk ya. akal, Oke. ya. Oke, yang ketiga adalah ketakutan Petrus Kak, ketika dia berjalan Udah di mulai atas jalan, udah yakin Yesus panggil, kemudian begitu nginjak kok lembek, nggak Iya. seperti biasanya. Iya, Ini betul. nggak seperti yang saya rasakan sehari-hari gitu Betul kan. sekali. Panik langsung, ada angin lagi, udah Iya, lembek-lembek, angin, makin Iya. panik dia ya. Iya. Untungnya Tuhan pasti tolong. ya Untung kan? ketika dia mulai ragu dan takut dan mulai tenggelam, Tuhan langsung pegang Iya. tangannya, Tuhan langsung Iya. tolong. So adik-adik di rumah, kalian sudah tahu ya sekarang. Jadi kamu tuh jangan takut dalam menghadapi apapun karena Tuhan pasti tolong kita ya. Iya betul kan ya Betul Karya? Jadi ketika kita ada masalah, Tuhan tuh nggak biarin kita gitu aja gitu ya. Meskipun awalnya kita sudah yakin, Tuhan tahu kita bisa, dan di tengah-tengah kita gagal, Tuhan tetap bantu ya, nggak Iya. tiba-tiba ya udah kan saya sudah Iya. bilang kok Tuhan nggak mungkin tinggalin kita ya nggak Kak ya. tinggalin kita, Iya. meskipun kita sudah berjalan di Iya. tengah-tengah dan Iya. tiba-tiba salah gitu ya. Tuhan tuh gak akan membiarkan kita tuh sampai jatuh tergeletak. Beuh, Tangan luar Tuhan biasa pasti tolong banget kita ya Tuhan Karya. kita mah. Betul Oke. sekali. Nah adik-adik cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air ini bisa kalian baca di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 ya. Nah, So dibaca kalian ya. iya rajin-rajin baca Alkitab supaya kalian bisa melihat banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik. Betul banget. Jadi Ya. hari ini kita belajar ya adik-adik, tema kita jangan takut, Tuhan pasti tolong. Jadi kita belajar, adik-adik kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang mau kita kerjakan, lakukan dengan iman percaya, jangan takut. Dan kalau sampai di tengah jalan nanti fail gitu ya, percayalah Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Selalu tersedia mukjizat buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan gitu ya. Jadi jangan takut, percaya sama Tuhan. Dia pasti tolong kita. Oke. Nah, akhirnya Kak,
apa yang penting buat kita. Jangan fokus sama masalahnya ya Pak Betul ya. sekali. Tapi fokus sama Tuhannya gitu ya. Fokus sama Tuhan seperti Petrus tadi. Kenapa dia bisa jatuh? Karena dia fokus sama anginnya. Betul begitu. Fokus sama badainya, fokus sama airnya yang kok nggak napak gitu ya. Akhirnya jadi tenggelam. Padahal kalau dia fokus lihat Tuhannya, fokus berjalan sesuai dengan instruksi Tuhan, Tuhan bilang datang kepadaku gitu ya. Datang aja gitu ya. Pasti tolong kamu. Oke. Dan akhirnya Kak, cerita kita sampai sini ya. Dan berharap adik-adik membaca ya di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Dibaca supaya tahu nih kisahnya lebih detail lagi kayak gimana ya. Nah, kita mau tutup firman kita, boleh Kak Danti tutup kita dalam doa ya. Mari adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan, mengajar kami untuk kami tidak takut lagi, agar kami tidak khawatir lagi, agar kami tidak panik lagi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pasti tolong di dalam segenap hidup kami, dan kami tahu Tuhan pasti ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus, dan Tuhan menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dadah.